Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap, Bu. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, Ibu absen dahulu ya. Sekretarisnya siapa yang tidak hadir hari ini? Halimah, Bu. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan materi kita mengenai sistem ekskresi manusia, di mana tujuannya itu untuk mempelajari materi agar siswa dapat mengetahui dari fungsi organ dan sistem ekskresi pada manusia, serta menjelaskan bagaimana proses ekskresi pada manusia. Nah, baiklah, Ibu akan menampilkan PowerPoint. Sudah kelihatan semuanya? Belum, Bu. Belum, Bu. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah. Baik. Nah, baiklah, sistem ekskresi manusia. Di mana sistem ekskresi manusia itu terdiri dari 4, yaitu ginjal, paru-paru, kulit, dan hati. Itu struktur dan fungsi ginjal. Ini ada gambar di mana sudah terlihat jelas ya, di bagian ginjal itu ada terdiri aorta, vena cava inferior, ginjal, ureter, maaf ya kalau bisa. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang di mana yang terdiri Nah, ini kan sudah terlihat di mana letak ginjal. Selanjutnya, ginjal manusia itu berjumlah 2 buah atau sepasang, terletak di rongga perut sebelah kanan, depan dan kiri. Depan ruas tulang, belakang bagian pinggang. Ginjal yang dibelah secara membujur akan memperlihatkan struktur ginjal yang tersusun atas kulit ginjal, korteks, sumsum ginjal, medula, dan rongga ginjal pelvis. Nah, fungsi ginjal ini dalam sistem ekskresi manusia menyaring dan membersihkan darah dari zat-zat sisa metabolisme tubuh dan mengekresikannya dalam bentuk urin. Dengan kata lain, ginjal berfungsi untuk menghasilkan urin ya anak-anak. Struktur dan fungsi kulit, dimana terdiri dari epidermis, dermis, dan hipodermis. 2 lapis dan satu lapisnya lagi itu lapisan tambahan, di mana lapisan epidermis ini kulit ari. Lapisan epidermis ini lapisan kulit yang paling luar yang tersusun atas sel-sel epitel yang mengalami keratinisasi. Nah, yang kedua itu adalah lapisan dermis, yaitu kulit jagat. Lapisan kulit ini terletak di bawah lapisan epidermis. Nah, lapisan hipodermis ini adalah kumpulan jaringan ikat yang terletak di bawah lapisan dermis yang berfungsi melekat kulit pada otot. Lihat pada gambar. Ini epidermis paling luar, ini dalam, dan ini di bawah. Dari ini pada sistem ekskresi adalah untuk membentuk dan mengeluarkan keringat. Selain itu, kulit juga berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya.
dari kerusakan fisik akibat gesekan, penyinaran, kuman, dan zat kimia yang berbahaya. Nah, selanjutnya itu ada struktur dan fungsi paru-paru. Lihat pada gambar di sini terletak paru-paru, di mana dia terdiri dari alveolus, pembuluh kapiler, pembuluh darah jantung, pembuluh darah menuju jantung, dan bronkiolus. Manusia berada dalam rongga dada, sebelah kanan dan sebelah kiri yang dilindungi oleh tulang-tulang rusuk. Struktur paru-paru ini tersusun atas kumpulan gelembung alveolus yang terbungkus oleh selaput pleura. Nah, fungsi paru-paru ini pada sistem ekskresi manusia adalah untuk mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan uap air atau H2O. Yang terakhir ini ada struktur dan fungsi hati. Kedengaran suara Ibu? Dengar, Bu. Baik, Ibu lanjutin struktur dan fungsi hati. Di sini letak hati kita. Kelenjar terbesar dalam tubuh manusia yang terletak di dalam rongga perut, sebelah kanan di bawah diafragma dan dibungkus oleh selaput hati, kapsula hepatisia. Di dalam hati terdapat pembuluh darah dan empedu yang dipersatukan oleh selaput jaringan ikat atau namanya kapsula Gleason. Selain itu, di dalam hati juga terdapat sel-sel perombak, sel darah merah yang telah tua dan disebut histiosis. Itu terbagi dua lobus, yaitu lobus kanan dan lobus kiri. Ini dia ya gambarnya. Hati ini pada sistem ekskresi manusia adalah menghasilkan empedu yang merupakan cairan jernih kehijauan yang di dalamnya mengandung zat warna empedu, bilirubin, garam empedu, kolesterol, dan juga bakteri serta obat-obatan. Ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Ya, silahkan Linda. Bagaimana proses sistem ekskresi pada manusia, Bu? Baik, pertanyaannya bagus ya. Nah, jadi begini ya Ananda, semua sistem ekspresi pada manusia itu di mana tubuh manusia yakni sangat kompleks, meskipun terdapat beberapa hal yang tampak sederhana, misalnya proses pernapasan hingga buang air besar. Itu semua prosesnya itu digunakan sebagai menghilangkan racun atau detoks dan kotoran dari tubuh. Nah, penghapusan pada sebuah kotoran dari tubuh yang disebut sebagai sistem ekskresi terhadap manusia. Begitu. Makasih, Bu. Ya, baiklah selanjutnya bisa dicek di Google Classroom kita ya. Semuanya sudah join kan? Ibu telah upload link video YouTube untuk kalian amati terkait materi kita, yaitu struktur dan fungsi organ pada sistem ekskresi manusia. Nah, mekanisme pengerjaannya itu yaitu mengamati dan mengidentifikasi hal-hal yang belum dipahami serta yang sudah dipahami. Lalu tugas yang Ibu berikan di Google Classroom itu setelah kalian amati dan identifikasi, nanti kalian presentasikan hasilnya. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja dimulai. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Apakah sudah selesai semua anak-anak? Sudah, Bu. Baiklah, ada yang ingin menyajikan hasilnya terlebih dahulu? Saya, Bu. Ya, silakan Wirdah. Jadi, organ sistem ekskresi pada manusia itu ada 4, yaitu meliputi ginjal, kulit, paru-paru, dan hati. Dan setiap organ sistem ekskresi pada manusia memiliki struktur dan fungsinya masing-masing. Organ dalam tubuh yang berfungsi dalam sistem ekskresi manusia
yaitu ginjal, kulit, hati, paru-paru, dan usus besar. Nah, masing-masing sistem ekskresi ini memiliki fungsi dan cara kerja yang berbeda dalam mengeluarkan zat sisa dalam tubuh. Baiklah, sekian. Terima kasih, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Wirda. Selanjutnya siapa tadi? Sri Lestari. Sri Saya, Lestari. Bu. Ya, dipersilakan kepada Sri Lestari. Baiklah, terima kasih Bu. Nah, yang telah saya amati dari video YouTube tersebut, salah satu organ ekspresi manusia ialah kulit. Nah, manusia itu dibungkus oleh kulit secara keseluruhan. Kulit sendiri merupakan organ luar yang merupakan lapisan tipis dan menjadi benteng pertahanan tubuh yang utama, dikarenakan berada di lapisan anggota tubuh paling luar dan memiliki hubungan secara langsung dengan lingkungan sekitar. Tak hanya sebagai organ yang membantu sistem ekskresi, kulit juga termasuk ke dalam salah satu dari panca indera manusia, yakni sebagai indera perasa. Terima kasih. Baiklah, sangat luar biasa ya pemaparannya. Selanjutnya ada lagi yang ingin menyampaikan hasil pengamatannya? Saya, Bu. Ya, silakan kepada Dinda. Setelah itu Aisyah ya. Manusia sendiri memiliki sekitar 4 organ yang digunakan untuk melakukan proses ekskresi. Dan apabila salah satu dari organ ini mengalami kerusakan, maka sistem ekskresi akan terganggu dan akan berdampak buruk bagi manusia itu sendiri. Dari kelima organ tersebut, maka harus dijaga dengan baik agar sistem ekskresi pada manusia itu tidak dapat terganggu ataupun rusak. Baiklah, terima kasih kepada Dinda. Selanjutnya Aisyah. Selanjutnya yaitu pada ginjal itu dibelah secara membujur dan memperlihatkan struktur ginjal yang tersusun atas kulit ginjal atau yang disebut dengan korteks. Selanjutnya adanya sumsum ginjal atau medula dan rongga ginjal atau pelvis. Jadi kulit ginjal atau korteks ini tersusun atas glomerulus dan kapsul Bowman yang membentuk kesatuan bernama badan Malpighi, di mana pada bagian inilah terjadinya proses penyaringan darah. Selanjutnya yaitu sumsum tulang atau medula. Dia ini tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi yang ada di kulit ginjal. Saluran-saluran tersebut adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, tubulus distal, dan tubulus collectivus. Pada bagian tubulus proksimal ini terjadinya proses reabsorpsi, dan pada bagian tubulus distal terjadinya proses augmentasi. Dan yang terakhir yaitu rongga ginjal atau pelvis yang berupa rongga yang berfungsi sebagai penampung urin sementara sebelum dikeluarkan melalui ureter. Sekian, Bu. Baiklah, terima kasih atas pemaparannya Aisyah dan Dinda, sangat luar biasa. Nah, Ibu akan mengambil kesimpulannya, yaitu struktur dan fungsi organ ini pada manusia itu sangat sensitif. Jika tidak dirawat atau diperhatikan dengan baik, maka dari itu bijaklah dalam menjaga kebersihan pada diri, dan jangan lupa juga untuk saat ini tetap mematuhi prokes yang ada. Baiklah, apakah ada yang bisa menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini? Satu orang saja. Kedengaran suara Ibu, apakah ada yang bisa menyimpulkan? Saya, Bu. Ya, baik. Kepada Tari, saya persilakan. Benar ya apa yang dikatakan oleh Ibu tadi. Maka dari kesimpulannya adalah struktur dan fungsi organ sistem ekspresi manusia melibatkan 4 organ, yaitu ginjal, paru-paru, kulit, dan hati, di mana hati berperan dalam sistem pencernaan. Hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekspresikan zat warna abu yang disebut dengan bilirubin. Terima
Makasih, Bu. Baiklah, terima kasih kepada Tari, sangat bagus sekali ya. Cukup sekian ya pertemuan kita ini, kita padatkan di hari ini aja. Nah, untuk pertemuan selanjutnya bisa dicek ya di Google Classroom, akan Ibu upload nanti materi di pertemuan kita selanjutnya untuk kalian baca-baca sebagai tambah-tambah ilmu kalian. Baiklah, sampai di sini aja. Marilah kita mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, baiklah saya tutup ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.